Apakah Anda pernah merasa dunia ini terlalu sempurna, terlalu presisi untuk menjadi sebuah kebetulan acak? Para ilmuwan menyebutnya efek pengamat. Partikel hanya muncul saat kita melihatnya. Elon Musk berkata, kemungkinan kita tidak hidup dalam simulasi adalah 1:1 miliaran. Tapi, bagaimana jika ini bukan teori baru? Bagaimana jika matriks yang kita tinggali ini sudah memiliki nama sejak 14 abad lalu? Edunya, sebuah permainan dan senda gurau yang fana. Jika kita benar-benar berada di dalam sebuah simulasi, siapa sang programmernya? Apakah ia peduli dengan nasib kita? Dan yang terpenting, apa sebenarnya tujuan dari permainan hidup ini? Dan bagaimana cara kita menang? Mari kita selami kode yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Hidup seorang ilmuwan bernama Dr. Harris selalu berkutat pada data dan bukti empiris. Ia adalah seorang fisikawan kuantum yang berulang kali menyaksikan fenomena efek pengamat, di mana partikel tidak memiliki wujud pasti hingga diamati. Fenomena ini membuatnya terobsesi dengan teori simulasi. Harris menemukan dalam perenungannya bahwa pandangan modern tentang realitas yang terkonstruksi ini telah didefinisikan secara eksplisit oleh nenek moyangnya melalui Al-Quran. Realitas ini disebut edonia, yang dekat atau rendah. Secara inheren menyiratkan adanya realitas yang lebih tinggi dan jauh ala kira. Kesadaran ini diperkuat oleh peringatan Al-Quran tentang kecenderungan manusia mencintai realitas yang fana ini. Tidak, bahkan kamu mencintai yang cepat dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. QS Al-Qiyamah 20-21. Dr. Harris kemudian menelusuri terjemahan dan tafsir surah Al-Hadid yang memberinya deskripsi definitif tentang realitasnya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laibun permainan dan lahun senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyak harta dan anak-anak. QS Al-Hadid 20. Ia menyadari bahwa dunia ini dirancang untuk menjadi sangat imersif lahun, sehingga manusia lupa bahwa mereka berada di dalam sebuah simulasi. Sementara dunia ini juga disebut mataul gurur, kesenangan yang menipu. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu mataul. Gur, QSL, Imran, 185. Bagi Harris, hukum fisika sunatullah yang presisi dan tak terlanggar adalah aturan main rule base dari permainan ini. Dunia ini bukanlah realitas final, melainkan sebuah ilusi yang indah. Jika ini adalah permainan, apa tujuannya? Al-Quran menjawab pertanyaan eksistensial itu. Harris menemukan bahwa simulasi ini tidak diciptakan secara iseng, melainkan dengan tujuan yang sangat serius. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Kesadaran ini mengubah segalanya. Harris menyadari bahwa hidupnya bukanlah kebetulan acak, melainkan sebuah ujian berbasis tujuan purpose-driven test. Keberadaan ini adalah panggung, dan setiap detik, setiap pilihan adalah input yang dicatat oleh sistem yang akan dipertanggungjawabkan di al-akhirah realitas final. Teori simulasi modern hanya bisa berspekulasi tentang peradaban leluhur atau AI super canggih sebagai programmer. Namun, melalui wahyu, identitas sang programmer terungkap dengan jelas. Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Sang programmer bukan entitas yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi Ar-Rahman Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Keintiman sang programmer dijelaskan dengan jelas. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya
daripada urat lehernya. Ini menegaskan bahwa sang programmer, yaitu Allah, peduli secara intim dan personal terhadap setiap karakter di dalam simulasi ini. Manusia bukanlah data yang tidak berarti. Haris menyadari keindahan konsep komunikasi dalam Islam. Jika ini simulasi, Haris menyadari dirinya tidak ditinggalkan sendirian untuk mencari tahu aturannya. Sang programmer tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga mengirimkan manual book dan utusan para nabi dan rasul ke dalam sistem. Dan tidaklah kami mengutus para rasul, melainkan sebagai pembawa berita, gembira, dan pemberi peringatan. Manual book terakhir adalah Al-Qur'anul Karim yang berisi kode moral dan etika akhlak, serta cara bermain yang benar. Ibadah bukan hanya ritual, tetapi seluruh cara Haris memainkan perannya sebagai khalifah, perwakilan sang programmer di dunia. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Bagi Haris, konsep kematian pun berubah. Teori simulasi menyebut kematian sebagai shutdown atau upaya kabur. Islam mendefinisikannya sebagai transisi. Kematian bukanlah kekalahan, tetapi hanya perpindahan level. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Kematian adalah layar loading dari level ad-dunya menuju level barzah, alam kubur, sebelum akhirnya mencapai realitas final, al-akhirah yang abadi. Tujuannya bukanlah melarikan diri dari dunia, melainkan memainkan peran di dunia dengan sempurna sesuai manual, agar transisi itu menghasilkan kemenangan sejati. Haris, sang ilmuwan, akhirnya menemukan ketenangan. Ia berhenti membuang energi untuk mencari tahu bagaimana simulasi ini dibuat, yang merupakan ranah sains, dan mulai fokus pada siapa dan mengapa, yang merupakan ranah wahyu. Ia menyimpulkan bahwa jika hidup ini adalah ujian, maka setiap detik berharga. Kesadaran akan matriks Tuhan memberinya motivasi. Setiap tindakan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Yaumanat kula un sim biim mihim. Ingatlah, suatu hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya, catatan amalnya. Misi utama, fokus pada amal yang terbaik. Sebelum shutdown terakhir, kesadaran akan matriks Tuhan memberinya ketenangan dan fokus tunggal. Kehidupan bukanlah labirin tanpa akhir, melainkan sebuah ujian berbasis tujuan yang terstruktur sempurna. Ia berdiri, siap. Misi utamanya kini telah terdefinisi ulang. Melaksanakan amal yang terbaik sebagai output terbaik dari input kehidupan yang telah diberikan. Menanti transisi menuju realitas final yang abadi.